البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita selesaikan pembacaan muqaddimah singkat yang dibawakan oleh Dr. Faisal Hafizahullah Ta'ala dalam kitab beliau Al-Istidlal ala Kanzil Atfal. Setelah membahas secara ringkas tentang pentingnya pengajaran terhadap anak-anak, dan hal ini juga dibuat bab khusus oleh Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli, tentang apa utamanya mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala semenjak kecil. Maka jangan disepelekan alhamdulillah pengajaran anak-anak, terlebih lagi hal-hal yang berhubungan dengan akidah mereka, di mana orang-orang kufar pada zaman ini berusaha dengan berbagai macam cara merusak anak-anak semenjak dini. Terutama anak-anak kaum muslimin ataupun anak-anak mereka memang sejak awal sudah rusak dengan lingkungan, kehidupan sehari-hari bersama orang tuanya. Dan yang ironis, terkadang seorang anak muslim tidak menempatkan nabinya pada kedudukan yang paling dia cintai, tapi lebih mencintai tokoh-tokoh yang diidolakannya. Allahul musta'an. Qala hafizahullahu ta'ala, wa inna ta'lima ala tariqati su'ali wal jawabi lahiya tariqatun nabawiyyatun mufidah. Dan sesungguhnya pengajaran dengan metode tanya jawab itu adalah sebuah metode nabawi yang bermanfaat. Metode nabawi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakannya, mufidah karena jelas ada hasilnya. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada Mu'adz, "Atadri ma haqqullah 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Ini bertanya dulu. Bukan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak tahu, karena beliau sendiri menjawabnya. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya ini agar apa? Betul-betul mukhatab yang ingin diajar ini persiapan, karena berpikir dulu, bertanya-tanya apa sih jawabannya. Hadisnya apa ini? Indak ya Abu Abdillah. Atadri ma haqqullah 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Hadis Mu'adz bin Jabal, man rawah muttafaqun alaih. Baik. Dhanan aw yaqinan? La budda min al-yaqin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bi haditsin akhar, inna minasy-syajari syajaratan mathaluha mathalul muslim la yasqutu waraquha akhbiruni mahi. Dan dalam kesempatan yang lain atau hadits yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada para sahabat, sungguhnya di antara pepohonan ada satu pohon yang permisalan pohon ini adalah permisalan untuk seorang muslim. Apa kira-kira? Pohon dari pohon-pohon yang ada, yang pohon ini merupakan permisalan bagi seorang muslim. La yasqutu waraquha, yang daunnya tidak jatuh. Maksudnya apa? Pohon tidak jatuh daunnya. Bukan maksudnya apa? Tidak jatuh. Maksudnya tidak ada
yang jatuh darinya tanpa manfaat. La yasqutu waraquha, maksudnya daunnya enggak jatuh sia-sia. Tapi daun yang diambil kemanfaatannya, batangnya diambil kemanfaatannya, buahnya diambil kemanfaatannya. Semuanya bermanfaat. Dan inilah muslim ikhwanillah. Inilah seyogianya seorang muslim, semua bisa mengambil kemanfaatan darinya. Yaitu apa? Di mana dia berada, memberikan manfaat. Ini prinsip yang harus ada ikhwanillah. Jika kita seorang muslim, ya jangan sampai malah di setiap tempat menimbulkan muskilah, di setiap tempat membuat fitnah, di setiap tempat membuat masalah. Ini khata. Tapi seorang muslim di mana dia berpijak, di situ hendaknya dia menebar kemanfaatan. Inilah seorang yang mubarak. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa? Dalam surat Maryam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan aku diberkahi dimanapun aku berada. Nabi Isa alaihi salam. Baik, dan kita juga banyak-banyak berdoa agar kita menjadi seorang muslim yang diberkahi di mana kita berada. Di rumah kita, ketika di luar, di tempat kita berdagang, ketika kita di pasar, ketika kita pindah rumah lagi, di situ memberikan kemanfaatan, berpindah tempat, karena kita seorang muslim yang dipisahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti pohon ini, yang enggak ada daun yang jatuh sia-sia. Akhbiruni mahi, kabarkan kepadaku apa itu. Ini kan pertanyaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam biar para sahabat berpikir. Dan saat itu para sahabat berpikir pada syajaratul bawadi, pada pepohonan yang ada di wadi-wadi. Padahal ternyata pohonnya dekat. Kalau orang Arab menanamnya di dekat rumah. Terkadang di halaman ada pohon ini. Saat itu tidak ada para sahabat yang mampu menjawab. Dan Abdullah bin Umar, pada dirinya sebenarnya sudah ingin menjawab, cuman dia masih muda saat itu. Melihat para sahabat-sahabat kibar tidak menjawab, dia juga malu untuk menjawab. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan jawabannya adalah yaitu pohon kurma. Pohon kurma. Baik. Setelah pulang baru Abdullah bin Umar kecil berkata kepada ayahnya bahwasanya aku tadi sudah tahu sebenarnya jawabannya, sudah pengen jawab. Umar mengatakan seandainya engkau jawab maka sungguh itu lebih aku cintai dari harta yang paling berharga bagi orang Arab. Tamir. Karena dalam ilmu ikhwanillah kita tidak boleh sungkan. Dalam ilmu kita berusaha untuk berlomba-lomba walaupun kecil, walaupun muda. Kalau mampu, kita berpacu bersama orang-orang tua. Qala wa hadhihi at-tariqatu aqrabu ila al-fahmi wa at-tafhim wa awdahu fi at-ta'allumi wa at-ta'lim. Dan metode ini ada dua keunggulan disebutkan di sini, yaitu aqrabu ila al-fahmi wa at-tafhim, lebih dekat kepada pemahaman dan dalam memahamkan. Ilal fahmi yaitu kepada yang belajar, dia lebih dekat, lebih cepat bisa paham. Juga tafhim untuk bisa memahamkan orang dengan tanya jawab lebih cepat. Kemudian wa awdahu fit ta'allumi wa ta'lim, dan lebih jelas dalam seseorang belajar. Dan juga lebih jelas dalam seorang mengajarkan. Ini metode tanya jawab dalam metode belajar. Qala min huna fa hadhihi majmu'atu as'ilatin yazidu 'adaduha ala 1500 soal. Katabtuha bi tariqatin mukhtasarah. Dan dari sini, yaitu berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan tadi,
maka ini adalah sekumpulan pertanyaan-pertanyaan yang jumlahnya lebih dari 1.500 pertanyaan. Sehingga beliau telah menambah alhamdulillah 400 lebih dari apa? Dari kitab asalnya, yaitu Kanzul Atfal. Menjadi 1.500 lebih. Nah, yang aku tulis dengan metode ringkas. Ihtawat ala ahammil muhimmati min umuriddin, yang mencakup atas perkara-perkara yang paling penting dari hal-hal penting pada perkara-perkara agama ini. Wa usulil iman, dan pokok-pokok keimanan. Wal aqidati wa mabadi'il fikhi, dan juga perkara akidah dan dasar-dasar fikih. Wal adabi wal muamalati was sirah. Dan juga mencakup adab serta muamalat serta sirah, yaitu sejarah ringkas yang butuh diketahui oleh anak-anak kaum muslimin, terlebih lagi orang tuanya. Wa ghairiha, dan yang lainnya, tad'ul hajatu wa daruratu ila ma'rifatiha khassastuha lis-sighar wa la yastaghni anha al-kibar. Dan yang lainnya yang kebutuhan menuntut bahkan suatu perkara yang darurat untuk diketahui, yang aku khususkan untuk anak-anak kecil. Tapi bersamaan dengan itu, wala yastaghni anhal kibar, orang-orang yang besar pun butuh. Tidak merasa cukup darinya orang-orang yang besar, dalam artian mereka tetap butuh. Waqad tubi'at intatum marratin wa hiya bismi Kanzul Atfal. Dan telah dicetak beberapa kali pencetakan dengan judul Kanzul Atfal. Wa qad nafa Allah Subhanahu wa ta'ala bihadzal kitab naf'an katsira. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kemanfaatan dengan kitab ini, kemanfaatan yang banyak. Wastafada minhu katsirun min abna'il muslimin, dan mengambil kemanfaatan darinya banyak dari anak-anak kaum muslimin. Wa asbaha yudarrasu fi katsirin minal masajid, dan dijadikan atau dipelajari di banyak masjid-masjid. Wal fadlu fi hadza lillah wa nas'aluhu al-mazida min fadli. Semua ini keutamaan dari Allah semata, bukan karena kecerdasan, kepandaian dalam menyusun. Dan kalau kita lihat alhamdulillah, taufik Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa saja Dia kehendaki. Masail yang mudah, ringkasan. Kadang seorang ingin menulis perkara, bahasnya panjang. Dan apa yang dikumpulkan di sini, perkara-perkara yang ringkas dan memberikan kemanfaatan yang banyak. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala tambahan dari keutamaannya. Wa kamar halati ula لخدمة هذا الكتاب قمتم بكتابة الأدلة على هذه الأسئلة من الكتاب والسنة محتويا بذلك الصحة ما استطعتم متحريا بذلك الصحة ما استطعتم. Dan sebagai marhalah ula, yaitu tahapan pertama dalam khidmah untuk kitab ini, berarti ada isyarat di sana, ada marhalah yang berikutnya, kemungkinan syarah atau yang lainnya. Cuman marhalah yang pertama, yang awalnya adalah cuma sekedar poin tanya jawab saja. Kemudian tingkatan berikutnya ditambah dengan dalil. Aku tulis dalil-dalil atas pertanyaan dari kitab was sunnah. Mutaharriyan bidzalika as-sihah, yang aku betul-betul berusaha untuk tidak menulis kecuali dalil yang sahih yang aku mampu atau sebatas kemampuanku. Fa in kana al-haditsu fi sahihain aw fi ahadihima iktafaitu bil asri ilaihima. Kemudian apabila hadisnya ada dalam sahihain atau salah satu dari keduanya, maka aku cukupkan dengan merujuk kepada keduanya. Dan ini metode yang ringkas dan bagus, alhamdulillah. Kalau sudah ada sahihain, jangan capek-capek untuk azm kepada kitab-kitab yang di luar sahihain, kecuali kalau ada tambahan faedah dalam riwayat di luar sahihain.
Wa in kana kharij as-sahihaini i'tamadtu ala tashih Syekh Al-Albani wa Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahumullah. Apabila hadis ada di luar sahihain, maka aku bersandar pada pensahihan Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahumullah. Karena mereka berdua adalah rujukan dalam ilmu hadis di abad ini. Dan mulai bersemangatnya kaum muslimin mempelajari hadis ya semenjak itu. Bahkan bisa dikatakan dua imam ini adalah mujaddid dalam apa? Dalam abad ini. Terus khusus lagi dalam ilmu hadis. Wa azautu ila kutubihima, dan aku merujuk kepada kitab keduanya. Fahuma min a'immati sya'ni fi hadzal asri, dan mereka berdua adalah imam dalam perkara hadis di zaman ini. Wa illam ajid azautul kalama liqa'ilihi min ahli ilmi. Apabila aku tidak mendapati hukum dari keduanya, maka aku rujuk kepada perkataan orang yang mengatakannya dari ahli ilmi selain keduanya. Waqad istafadtu min kitab Syekhina Abi Abdurrahman Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala al-mabadi' al-mufidah hatta annani naqaltu jullahu fi hadzal kitab. Aku sudah telah mengambil faedah dari kitab Syekh kami Abi Abdurrahman Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala dalam al-mabadi' mufidah, dan kitab ini yang kemudian banyak menimbulkan ide-ide berikutnya untuk menyusun metode yang sedemikian itu. Karena memang kemanfaatan yang banyak yang bisa diambil, dan mudahnya metode tadi untuk anak-anak. Sampai-sampai aku menukil mayoritas dari kitab tersebut dalam kitab ini. Wa kadzalika min kitab Fathul Alam Syarh Bulughil Maram li Syekh Muhammad Ibn Hizam hafizahullah ta'ala. Demikian pula kitab Fathul Alam Syarh Bulughil Maram, yang ini juga kitab ikhwanillah merupakan rujukan yang sangat bagus bagi seorang talibul ilm dalam ilmu fikih. Yang seyogyanya seorang talib berusaha untuk memiliki kitab ini. Kenapa ikhwanillah? Karena faedah yang ada padanya banyak, kemudian tarjihat yang ada padanya kuat. Kemudian yang ketiga seorang dibimbing oleh Syekh hafizahullah ta'ala untuk merujuk ke kitab asal, sehingga seorang ingin memperluas pemahamannya dalam bidang ini bisa. Kenapa? Karena setiap masail di akhirnya beliau sebutkan maraji untuk seorang memperluas ilmunya di situ. Yang sekarang dicetak menjadi 10 jilid. Kalau yang di kita cetakan yang pertama baru berapa? 5 jilid. Dan kemudian cetakan kedua sudah menjadi 10 jilid. Berarti tambahan faedah dan ilmu sudah 2 kali lipat. Demikian. Seorang hendaknya senantiasa bertambah, dan kitab yang bagus ya tadi, kitab setiap naik cetakan tentunya ada usaha dari pengarangnya untuk ada hal yang baru. Dan memang setelah beliau ajarkan alhamdulillah dalam satu periode, satu kali pengajaran, beliau banyak menambahkan terutama akar-akar. Karena metode ini juga sangat bagus. Seorang membangun fikihnya alhamdulillah Al-Quran, Sunnah, akar. Ini penting. Karena kita mengaku sebagai salafi, ya, butuh kita kembali kepada akar para sahabat, para tabi'in, bagaimana mereka memahami suatu dalil. Waqad asmaituhu al-istidlal ala kanzil atfal, dan aku telah menamai kitab ini al-istidlal, yaitu penyebutan dalil-dalil ala kanzil atfal, atas kanzil atfal. Nasallallahu an yanfa'a bidzalika wa an yukhallisal amal liwajhihil karim. Baik. Wa an yukhlisal amala liwajhihil karim innahu qaribun mujibud du'a. Kami mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala kemanfaatan dengan itu semua, dan agar menjadikan amalan ini ikhlas semata-mata karena wajahnya yang mulia.
yaitu untuk bisa memandangnya kelak di hari kiamat. Sungguhnya dia adalah zat yang maha dekat pengkabulannya, yang mengabulkan doa-doa hambanya. Naam, wa in kataballahu fil umri baqiyata. Naam, wa in kataballahu fil umri baqiyatan nasta'inu bihi subhanahu fi syarhi. Nah, di sini beliau ungkapkan, jika Allah Subhanahu wa taala tuliskan umur masih ada sisa, kami memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mensyarahnya. Ini tahapan kedua untuk keluar syarah bagi kitab ini. Wa fil khitam fala yakhlu hadzal amal min tafsirin aw nuqsan wal kamalu lillahi wahdahu. Dan di akhir tidaklah kosong amalan ini dari apa? Kekurangan. Dari kekurangan. Sebab kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Faman wajada khata'an au dalilan asah au asrah mimma dzakartu au arada an yudli bi fa'idatin au mulahadatin falyaktubha mashkura. Apabila seorang mendapati keliruan atau dalil yang lebih sahih atau lebih sharih dari apa yang aku sebutkan, atau menginginkan untuk memberikan faedah atau catatan, kritikan, maka hendaknya menulisnya masyhuran, dan dia sangat disyukuri usahanya tadi. Wa yursiluha ala hadzal raqam. Wal qasdu huwa naf'ul muslimin. Dan hendaknya dia mengirimnya kepada nomor ini, dan tujuan adalah untuk memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin. Dan ini yang penting. Semua perkara yang kita lakukan, alhamdulillah, usahakan tujuannya untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Karena itu tujuan yang mulia, yang tidak akan berhenti sampai kita dikubur, akan terus berlanjut. Nasallallahu an yaj'ala a'malana khalisatan liwajhil karim, wa an yaj'ala dzalika min khairi ma lam yudakharu lana indahu annahu jawadun karim. Kita memohon kepada Allah akan menjadikan amalan-amalan kami ikhlas semata-mata, mengharapkan wajahnya yang mulia, dan akan menjadikan yang demikian itu sebaik-baik apa yang disimpan untuk kami di sisinya. Annahu jawadun karim, sungguhnya dia adalah Jawad, yaitu zat yang maha pemberi. Walaupun tidak sabit afanillah ismul Jawad bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi di sini membabil ikhbar, pengkhabaran saja. Adapun Al-Karim, dalil banyak menunjukkan bahwasanya Al-Karim termasuk nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini muqaddimah ringkas dan cukup bagi kita afanillah. Sebagai muqaddimah untuk masuk pada pembahasan pertama dari kitab yang insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Tayyib, mungkin di muqaddimah kita sekilas panjang, tapi insyaallah untuk berikutnya kita ambil tayyib, waktu beberapa menit kita ambil beberapa masail secara ringkas. Kita pahami masalah, kita pahami dalil, sudah itu dulu. Kalau ada memang beberapa khilaf yang butuh disebutkan, ya kita sebutkan secara singkat. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq wa sadad, walhamdulillahi rabbil alamin.